Halo semuanya, apa kabar? Kabar bahagia hari ini. Kabar bahagia yang pertama adalah, mau tahu kabar bahagianya setelah timnas Indonesia atau Indonesia Garuda melakukan pemecatan pelatih kepala yang bernama Patrick Kluivert. Baru saja diumumkan hari Kamis kemarin bahwa rapat PSSI memutuskan Patrick Kluivert sudah tidak menangani timnas Indonesia lagi setelah mengalami kegagalan membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, di mana memang Patrick Kluivert belum bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia karena dengan didatangkannya awal Januari 2025, Patrick Kluivert sepertinya tidak ada perubahan dalam permainan. Pertama kali dia memimpin laga resmi timnas Indonesia di round 3 ketika berhadapan dengan Australia. Ketika itu kita kalah 5-1. Itulah awal pertama Patrick Kluivert melatih timnas Indonesia resmi di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Kita lihat permainan total football ala Patrick Kluivert tidak berjalan. Pada akhirnya 5 gol lah bersarang di gawang Indonesia yang kala itu dijaga oleh Emil Audero di round 3. Nah, selanjutnya Patrick Kluivert lanjut bertemu dengan Bahrain. Disitulah penentu ketemu Bahrain. Akhirnya timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan 0-1 melalui gol oleh Romani. Ketika itu Indonesia mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia langsung dari round 3, tetapi Australia tidak ada sandungannya sehingga timnas Indonesia pun gagal menyalip Australia karena kegagalan pertamanya di kandang Australia yang berakhir dengan 5-1. Dan ketika berhadapan dengan China, disitulah Indonesia membuka peluang untuk masuk round 4. Ketika itu Indonesia hanya bisa menang 1-0 atau 0-1 melalui gol penalti oleh Romani yang bermain di GBK. Itulah dua kemenangan terakhir Patrick Kluivert. Dan ketika terakhir bertemu dengan Jepang di pertandingan terakhir yang sudah tidak menentukan lagi untuk Jepang, tetapi akhirnya Jepang bisa memenangkan pertandingan dengan skor yang sangat fantastis, yaitu 0-6. Harusnya Patrick Kluivert itu introspeksi dari dua kekalahan besar. Pertama melawan Australia dan yang kedua melawan Jepang di penutup round 3. Andai Indonesia tidak bisa menang lawan Cina waktu itu di pertandingan hampir terakhir, pertandingan ke 9,
mungkin Indonesia tidak akan lanjut ke round 4, akan berakhir di round 3. Tetapi keberuntungan untuk Indonesia, biarpun menang tipis melalui penalti, Indonesia bisa lolos ke round 4 biarpun kalah 0-6 dari Jepang. Nah, di situ ketika kita kalah 0-6, kita akan mau berangkat ke round 4. Harusnya Patrick introspeksi di mana kegagalannya, kelemahannya ketika kekalahan terakhir melawan Jepang, dan pas di round 4 itulah blunder yang sangat fatal, dan pada akhirnya Patrick Kluivert pun harus dipecat oleh Federasi PSSI karena terlalu bereksperimen ketika melawan Arab Saudi. Disitulah fatalnya kita melawan Arab Saudi, yang hal penting kita butuhkan, tetapi Patrick Kluivert bereksperimen dan akhirnya kita kalah 3-2. Itulah peluang kita yang hampir tertutup, dan akhirnya di laga kedua melawan Irak kita benar-benar tertutup peluang kita lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff round 5. Akhirnya kita harus menunggu kembali 4 tahun lagi untuk kita kualifikasi Piala Dunia 2030. Kebahagiaan kita adalah Patrick Kluivert akhirnya dipecat oleh PSSI, dan apakah pengganti pelatihnya akan lebih kuat dari yang terdahulunya, materi pemainnya, maksudnya membuat pemain-pemain lebih kuat. Kita akan tunggu nanti keputusan terbaru dari Federasi Sepak Bola seluruh Indonesia, maksudnya PSSI. Siapakah nanti yang akan menggantikan Patrick Kluivert untuk menukangi timnas Indonesia setelah ini.